Tribuners, ratusan warga yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat di Palangkaraya mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Palangkaraya. Mereka menuntut pertanggungjawaban panitia program tanah objek reforma agraria atau TORA kepada Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya. Aksi damai tersebut berlangsung di ATR PPN Kantah Kota Palangkaraya, Jalan di Panjaitan, Palangka, Cekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ormas terdiri dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan atau GEPAK Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Ormas PPMABB, yaitu Mandau Apang Baludang Bulau, Provinsi Kalimantan Tengah, serta ada pula Ormas DPD TBBR Kota Palangkaraya dan Ormas BMT Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Pangkat dari Tribun Kalteng. Baik, terima kasih rekan Sarah. Saya melaporkan langsung dari Kota Palangkaraya bahwa koalisi organisasi masyarakat yang terdiri dari beberapa koalisi organisasi ataupun ormas ini menuntut 7 tuntutan yang diminta oleh masyarakat kepada TR BPN Kota Palangkaraya terkait program TORA. Dan hal tersebut, adapun 7 tuntutan tersebut ialah meminta kejelasan realisasi program TORA tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Lalu yang kedua yaitu masa juga meminta TR BPN Kota Palangkaraya segera mensosialisasikan hasil TORA. Lalu yang ketiga membuat pengumuman di semua kecamatan, kelurahan sampai ke RT RW yang membuat kawasan TORA di wilayah Kota Palangkaraya. Dan yang keempat adalah meminta daftar nama-nama per kelurahan yang menjadi usulan untuk program TORA sekota Palangkaraya. Lalu yang kelima, meminta TR BPN Kota Palangkaraya terkait peta kawasan TORA yang sesuai dengan keputusan TORA dari kawasan hutan Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu juga masa meminta ATR BPN untuk mengumumkan syarat-syarat untuk warga masyarakat yang wilayah tanahnya masuk dalam peta TORA sekota Palangkaraya. Dan yang terakhir ialah jika tuntutan tersebut tidak direalisasikan ataupun ditindaklanjuti oleh pihak ATR BPN, masa akan turun dengan jumlah yang lebih banyak. Dan ini saat dilakukan aksi damai ataupun demo itu juga terdapat 10 orang perwakilan dari peserta aksi damai diminta untuk masuk dan dilakukan audiensi bersama dengan Kepala ATR BPN Kota Palangkaraya. Dan berdasarkan keterangan dari Bambang Sakti sebagai koordinator lapangan, pihak ATR BPN memberikan ataupun diberikan waktu seminggu untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah untuk menjawab terkait kawasan TORA yang ada di Kota Palangkaraya. Dan ia pun mengatakan bahwa masyarakat yang masuk dalam kawasan TORA ini dapat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat pada ATR BPN, yang mana berdasarkan keterangan dari hasil audiensi yang dilakukan oleh masa aksi dengan Kepala ATR BPN Kota Palangkaraya ini, untuk program TORA ini dari pihak ATR BPN masih belum memiliki dana anggaran. Dan meski begitu, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, namun untuk cara tersebut tidak meliputi dari program TORA. Terkait program tersebut, sembari menunggu hasil yang keluar, pihak dari ATR BPN melalui Kepala ATR BPN Kota Palangkaraya yaitu Yono Cahyono, terdapat 2 cara proses program TORA. Yang pertama ialah melalui program, dan kedua melalui layanan secara langsung. Dan ini program TORA ini memang berdasarkan keterangan dari Kepala ATR BPN masih belum dianggarkan. Nah, apabila warga sudah terdesak terkait ataupun hendak membuat sertifikasi dari tanah dari program TORA tersebut, dipersilahkan oleh Kepala ATR BPN untuk langsung ataupun melalui layanan langsung dengan syarat yang sama seperti permohonan sertifikat pada umumnya, yaitu harus ada objek tanah yang hendak disertifikasi harus jelas, lalu dari mana asalnya objek tanah tersebut, posisinya di mana, bentuknya seperti apa,
dan telah terjadi kesepakatan terkait perkaplingan antara kedua belah pihak ataupun orang yang hendak membuat sertifikasi dari tanah tersebut. Dan untuk persyaratan kedua dan ketiga itu harus dipenuhi oleh para masa aksi damai, dengan yaitu harus jelas kepemilikannya dan juga harus ada alasan dalam pembuatan sertifikasi pada kawasan hutan. Dan Kepala ATR BPN sendiri juga mengatakan bahwa siap melayani proses sertifikasi yang diajukan oleh masyarakat terkait program TORA. Namun terdapat kawasan yang belum masuk TORA ataupun masih menjadi kawasan hutan, itu tidak bisa dilakukan sertifikasi karena memang kewenangan dari pelepasan kawasan hutan tersebut harus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan dia dari Kepala ATR BPN pun ini masih melakukan koordinasi dengan KLHK, yang mana bahwa beberapa tahun yang lalu terkait permasalahan sertifikasi di Kalimantan Tengah ini memang cukup panjang, dan bahkan 100% wilayah Kalimantan Tengah itu adalah hutan. Jadi harusnya memang tidak ada Provinsi Kalimantan Tengah, namun berdasarkan regulasi, maka dibentuklah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berdasarkan hal tersebut, adanya regulasi pembuatan provinsi ini menyebabkan permasalahan dan kericuhan. Dan hal tersebut hanya terjadi di Kalimantan Tengah dan Riau. Dan untuk pihak dari ATR BPN pun mengatakan bahwa dirinya tidak berkapasitas untuk menyalahkan pemimpin terdahulu, dan mungkin kedepannya akan dicoba memperbaiki permasalahan yang ada dan menjadi jauh lebih baik. Berikut Sarah yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pangkan dari Tribun Kalteng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.